ibu-ibu, adalah pelajaran yang penting. Ya, pelajaran yang penting. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kalau kita belajar makharijul huruf saja tanpa mempelajari sifat huruf, itu seperti kita pakai baju tapi nggak pakai bawahan, ya, pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Nah, sedangkan kalau kita belajar sifat huruf saja, tidak belajar makharijul huruf, ya sama kayak kita pakai bawahan tapi nggak pakai atasan. Sehingga mempelajari makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf ini merupakan suatu kewajiban, ya, merupakan suatu kewajiban untuk mencapai kefasihan dalam membaca Al-Quran, kefasihan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah, ya, begitu. Nah, di sini penulis mengatakan, ibu-ibu rahimakumullah, sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Ya, mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Nah, tadi ya Bu ya, huruf ba sama mim, makhrajnya sama, ya, tetapi suara yang dikeluarkan berbeda. Sama-sama keluar dari huruf dari kedua bibir, tapi suaranya yang dihasilkan dan huruf yang dikeluarkan itu berbeda. Ba, ma, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Contohnya, ibu-ibu, seperti huruf H besar. H besar dengan H kecil. Ya. H, H. H, H. Nah, ini kalau makhraj dan sifatnya tidak tepat, ibu-ibu rahimakumullah, maka suara yang dikeluarkan sangat berbeda. Atau misalkan, the, wo. The, wo. The, wo. Ini pun suaranya berbeda. Ya. Kalau kita tidak mempelajari makhraj dan sifat dengan tepat, maka suara yang kita keluarkan atau huruf yang kita lafalkan pun tidak tepat. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Huruf yang kuat itu, ibu-ibu, adalah huruf-huruf yang ada qalqalahnya. Ya, biasanya tuh ba, ju, di, to, ko, ba, jim, dal, to, qof. Ini kelima huruf ini adalah huruf-huruf yang kuat. Contohnya, kalau kita lagi sukunkan, dia qalqalah. Ab, aj, ad, ato, ako, kuat dia. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan huruf-huruf yang lemah, biasanya huruf-huruf yang dominan udaranya lebih besar daripada suaranya. Ya, udaranya lebih besar daripada suaranya. Contoh seperti huruf shin, ash, as, atau huruf sin, as, begitu. Atau huruf ha, begitu. Ya, itu huruf-huruf yang lemah. Seperti itu, ibu-ibu. Kemudian, sifat huruf itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada bagian yang memiliki lawan dan ada bagian yang tidak memiliki lawan. Ya, di situ tertulis ya, biar yang A, sifat yang mempunyai lawan, yang B, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, untuk sifat yang memiliki lawan ini agak mudah menghafalnya, ibu-ibu. Ya, kita tidak mesti menghafal bahasa Arabnya, tidak mesti. Tapi kita bisa menghafal istilah bahasa Indonesianya saja. Ya, begitu. Tapi kalau mau ngafalin istilah-istilah tajwidnya atau istilah-istilah bahasa Arabnya pun tidak masalah. Ya.
justru biasanya lebih mudah, lebih gampang ketimbang kalau kita hafalkan dengan bahasa Indonesianya. Ini menurut pengalaman saya ya, ibu-ibu ya. Baik, kita masuk sekarang poin A, ibu-ibu ya, sifat huruf yang mempunyai lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan ini ada ya, ada beberapa bagian, tapi di halaman 24 ini insya Allah kita akan fokus pada 4 sifat dulu di sini, ibu-ibu ya. Maaf, ada 5 sifat di sini. Kita bahas poin 1 dan poin 2 dulu. Poin yang pertama, sifat hamas, lawannya sifat jahar. Nah ya, hamas lawannya jahar. Ya, hamas itu apa? Hamas itu adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara atau vokal cord dan tidak adanya getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Huruf hamas berjumlah 10 yang tergabung dalam kalimat fahassahu syakhsun sakata. Ya, ini hurufnya apa saja? Huruf fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, lawannya adalah sifat jahar. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran, disebabkan tertutupnya dua pita suara atau vokal cord dan adanya getaran pada keduanya, serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Huruf jahar sisa dari huruf hamas. Jadi ibu-ibu, kalau huruf hamas itu ada 10, maka huruf jahar itu ada 18, ya. Ya, ibu-ibu bisa tulis. Huruf hamas jumlahnya ada 10. Huruf jahar ada 18. Kenapa? Karena huruf hijaiyah yang terbaca atau terlafalkan jumlahnya ada 28. Ya, begitu ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan ibu-ibu, istilahnya adalah kita itu ngambil istilah gampang dari pengertian hamas dan jahar. Jadi kalau huruf hamas itu ibu-ibu adalah huruf yang dominan udaranya. Ya. Jadi udaranya itu lebih dominan. Kayak tadi fa, ha, sa, ha, sha, kho, so, sin, sa, ka, ta, itu udaranya dominan. Ya. Tetapi kalau huruf kaf dan ta, ibu-ibu, huruf kaf dan ta, sifat hamas ini bukan sifat inti, bukan. Ya, berbeda dengan fa, ha, tha, ha, shin, sod, sin, ya, dia sifat inti itu. Kalau kaf sama ta, dia bukan sifat inti. Ya, kenapa? Karena sifat hamas yang keluar dari huruf kaf dan ta adalah disebabkan karena sifat syiddah atau sifat kuatnya. Jadi huruf kaf itu sama ta kalau diucapkan itu kuat dia, Bu. Kalau misalkan kita sukunkan ak, ik, uk, keluar suara udaranya, ya. Kenapa? Karena saking kuatnya. Sama juga dengan huruf ta, at, it, ut, begitu. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, kita akan praktek huruf hamas, ya. Praktek huruf hamas ini untuk sifatnya dibaca dalam keadaan disukunkan. Contohnya seperti ini, ibu-ibu. Af, if, uf, ah, ih, as, is, us, ih,
dan seterusnya. Baik, kita mulai dari Ibu Ima dulu ya. Ibu silakan. Baik, Ustaz. Af. Gimana, Ustaz? Maaf. Iya. Sampai mana, Ustaz? Maaf. Dari af, if, uf, sampai at, it, ut. Tunggu, Ustaz ya. Af, if, uf, Bagus. ih, Gini Bu. Oh ya. Ih, Nah, bagus. as, is, us, ih, Nah, ini nafas-nafas akhir bulan, Bu. Kalau H itu nafasnya akhir bulan nih, Bu, Ibu ya. Kalau udah akhir-akhir bulan nih nafas H fasih biasanya. Tapi ini awal bulan masalahnya ya. Jadi jadi dia itu dari pangkal, Bu. Dari pangkal tenggorokan kayak baca A, I, U gitu ya. Tapi dia pita suaranya tuh kebuka. Pita suaranya kebuka. Jadi dengan mudah. Ih, begitu. Coba lagi, Ustaz. Nah, ih, nah yang nya kurang. Lagi Bu. ih, Nah, bagus sekali. Udah bagus itu Ibu. Terus. Ustaz. Ash, ish, ush, ih, Nah, Ibu, huruf kho ini ya. ada nanti kita Ya, Ustaz. belajar ada sifat namanya sifat tebal ya. Sifat isti'la. Jadi dia itu suaranya tebal. Contoh ih, ih, begitu. Baik, Ustaz. ih, Bagus. ya, Ustaz. Is, us. Nah, Ibu huruf shad kalau Ya. Ibu ingat makhrajnya, huruf shad Ya. itu pangkal lidahnya naik. Jadi bunyinya as, is, us, begitu. As, is, us. Mumtaz, bagus Ibu Ima, Masya Allah. As, is, us. Bagus sekali. Ak, ik, uk. Enggak gitu Bu, bunyinya gini. Ak, ik, uk. Jadi langsung dia. Ak, ik, uk, langsung. Ya. Ak, ik, uk. Nah, terus. At, it, ut. Nah, gini. At, it, ut. At, it, ut. Iya, barakallahu fiik Ibu Ima. Ibu Ima tinggal dilatih tadi itu huruf H-nya aja ya, biar lebih fasih lagi. Berikutnya Ummu Yazid, silakan. Baik, Ustaz. Af, if, uf, Mumtaz. ih, Bukan Ibu. Sempitkan tenggorokannya, bunyinya ih, gitu. ih,
Betul. As, is, us, Betul. ih, uh, Salah. ash, ish, ush, Betul. ih, Enggak. Ih. ih, Nah, bagus Ibu. as, Enggak. is, Ibu ingat makhraj huruf shadnya. As, is, us, gitu. as, is, us, Oke, bagus. as, is, us, ak, ik, uk, Gini Ibu. Ak, ik, uk, ak, ik, uk, at, it, ut. Iya, mumtaz, Yazid. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Paluzi, silakan. Af, if, uf, ah, ih, as, is, us, Gini Bu. As, is, as, us. as, Jadi lidahnya keluar sedikit biar udaranya tuh mengalir. As, ya Ustaz. is, Ya. Is, us, us, gitu. as, coba ya. As, is, us, Nah, Masya Allah, Masya Allah. ih, Nah, ini mah napas-napas nggak pernah ngerasain tanggal tua ini mah. Ibu Paluzi huruf H-nya dari pangkal tenggorokan sini, Bu. Gitu, Bu. gimana? I, Ih, gitu. ih, Nah, gitu ya, Masya Allah. Relate juga akhirnya nih, Bu. Bagus. ash, ish, ush. Nah, tapi kurang ini, Bu, kurang menyebar dia. Apa, nanti ada shin itu punya sifat namanya tafashi namanya. Ya, tafashi. Jadi menyebar, udaranya tuh menyebar di mulut. Ash, ish, ush, gitu. Ustaz. Ash, Nah, ish, ush. bagus sekali. Nah, seperti itu Ibu, bagus sekali. Enggak, ih. enggak. Ibu kalau ingat ya, ketika membaca huruf kho, pangkal lidah kita tuh naik. Pangkal lidahnya naik ya. Jadi bunyinya ah, ih, gitu. Ya. Ih, Nah, bagus Ibu, bagus sekali. is, us. Nah, Gitu ya. bagus. Bagus sekali. As, is, us. Ak, ik, uk. Nah, gini, Ibu Paluzi dan ibu-ibu yang lain mungkin yang sudah pernah dengar istilah hamas. Untuk huruf kaf sama ta, hamas yang dikeluarkan itu bukan dari tenggorokan. Ak, bukan. Tapi suara hamasnya itu dari makhrajnya. Ya, kan kita neken nih, kebaca huruf kaf, pangkal lidah tuh neken ke atas. Ak, 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 Oh, gitu Bu, bukan ak.
Ak, Cuman bukan. ya. Ak, ik, uk, Lagi, Bu. ak, ik, uk, at, it, ut, Nah, kurang, Bu. At, it, ut. at, it, ut, Hmm. ut, Ut. ut. Ya, jadi kayak Ibu misalkan di ujung lidah tuh kayak ada sesuatu mau dibuang itu suaranya. At, it, ut, gitu. Coba lagi Ustadz ya. At, it, ut. Barakallahu fiik Ibu. Taib. Berikutnya Ummu Ibrahim. Baik Ustadz. Af, if, uf, ah, ih, uh, Uh, ah, ih, as, is, us, ah, if, ih, ash, ish, ush. Yang tadi huruf H-nya ulang ya Ummu Ibrahim. Ya, baik Ustadz. Tebak dia itu pangkal tenggorokan. Baik. Gitu. Lagi. Lagi. Ih, ash, ish, ush, ah, ih, Kho, akh, hot. ikh, gitu. Baik. Ah, ih, aus, is, us. As, is, As, us, gitu. as, is, us. As, is, us. Ak, Hah? ik, Enggak. ak, Ak, ik, ak, ak, ik. ak. Baik. Ak, ik, uk. Nah, gitu. Ya. At, it, ut. Nah, bagus Ummu Ibrahim. Seperti itu bagus sekali. Berikutnya Ibu Trisha, monggo. Af, if, uf. Nah, Ibu kurang mengalir. Itu tadi hamesnya terputus. Af, if, uf, gitu. Af, Nah, if, uf. bagus. Ah, ih, Bukan Ibu, dari tengah tenggorokan, gitu. ah, ih, ah, ah, ih, Masih kurang Ibu. Jadi kayak kita tuh lagi habis buka puasa Bu, minum es teh gitu. Lagi dahaga-dahaganya minum es teh. Biasanya gitu kan. Ih, ah, ah, ih, Oke, terus. as, if, us, ah, ih, Nah, itu kho Bu.
Kho, ini huruf apa yang Ibu baca sekarang ya? Maaf. Ha. H besar. Oh ya, Ha. maaf. Huruf H besar. Ih, gitu Bu. Ah, ih, Lagi. Ih, ah, ih, Terus. ash, ish, ush, Betul. ah, ih, Betul. as, is, us, Bagus. as, is, us, ak, Nah, Ibu bunyinya ik, gini. Ak, ik, uk, gitu bunyinya. ak, ik, uk. Enggak, itu belum ada hamesnya, Bu. Jadi, kayak ada sesuatu gitu. Kedengeran nggak, Bu? Beneran Ustaz. Kayak Ak, ik, uk, gitu. ak, ik, uk, Oke. at, it, ut, Gini, Bu. At, it, ut. at, it, ut. Nah, kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu huruf ta-nya. Taib, Ibu Trisha, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Lis, monggo. Iya, Ibu. if, Nah, gini Bu, ikuti saya Bu ya. kedengaran Ustaz? Kedengaran. Tapi Ibu masih Ya. keliru. Tolong ikuti. Af, if, gitu. If, Betul. Lagi Ustaz. Betul Ibu, betul, sudah bagus. Sekarang if, Ih, ih, I-nya kurang ya Ustaz? Ih-nya kurang Bu. Jadi tuh. Ih, ngalir. ih, ih, Nah, sekarang nya kurang. ih, Nah, bagus. Kemudian huruf sa. as, is, us, Bagus, Masya Allah. H besar. i, Nah, Ibu gini. Ih, ih, Nah, bagus. as, Bukan Ibu. is, Bukan, itu bukan as, tapi gini. Ash, ish, ush, gitu. as, Bukan. is, Ibu ikuti suara saya coba. Ash, coba.
as, Sambil monyong gini, Bu. Ai, ash. as, Kayak ibu bilang ashhadu. ashadu, Atau masya Allah, coba. masya Allah, Insya Allah. insya Allah, Nah, ini huruf makhrajnya insya masih Allah. nanti diperbaiki, Ibu ya, untuk huruf shinnya ya. Taib, sekarang huruf kho coba. Kho, kaf, Oh. Minta tolong diulang. iya. Akh, ikh, gitu, Bu. Ih, Kayak orang buang dahak, Ibu. Kayak orang buang dahak atau kayak orang mendengkur. Akh, ikh, gitu. ih, Oke. Sekarang sod. Alf, if, aduh, is, us, betul. Sekarang huruf sin. As, is, us. as, is, us. Nah, kemudian huruf kaf. Ak, ik, uk. Ik, Kayak huruf K, Bu. Kayak huruf K. Tapi disukunkan, dimatikan. Ak, ik, uk. ak, ik, uk. Oke, sekarang huruf ta. At, it, ut. At, it, ut. Nah, Ibu makhrajnya sudah bagus. Tapi masih kurang ininya, sifatnya. Ada suara te-nya, Bu. Ada at, it, ut. Ada at, it, ut. Gitu. Ada udaranya keluar. At, it, ut. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi itu kan makhrajnya salah. Itu kan C. At, it, ut. Ya, Bu ya. Sekarang fokus di huruf ta-nya. At, it, ut. Gitu. At, it, ut. Oke, barakallahu fiik Ibu Lis. Nah, ya Ibu ini baru perdana, jadi mungkin nanti banyak berlatih lagi, tidak masalah. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan taufik untuk bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu, mungkin untuk hari ini kita jadinya cuma satu poin pertama doang ya, poin 1 dulu. Jadi dua sifat yang kita pelajari yaitu hamas dan jahar. Ustadz, kalau untuk praktek jaharnya gimana? Praktek jaharnya nanti ada kolomnya khusus Ibu-ibu ya. Tapi yang jadi bahasan di sini adalah sifat hamas. Jadi kita prakteknya hamas saja. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan lagi pada 2 pekan kemudian untuk materi buku tajwid ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.